Ya, terima kasih. Ini sangat luar biasa menurut kami ya. Terutama tadi ada paparan yang sangat menarik terkait tentang cost dan timing terkait tentang reforestasi. Ini sangat kami perlukan sebenarnya ya, sehingga apabila memang ada updating data kapan reforestasi itu bisa dikatakan forest, ini sangat penting bagi kami karena kegiatan kami ini tadi ya harus melibatkan semua pihak ya, informasi-informasi untuk memonitoring, mengevaluasi kegiatan rehabilitasi hutan, apakah berhasil melakukan tutupan lahan atau tidak, pada waktu kapan itu bisa dikatakan menutupi lahan kegiatan rehabilitasi kami. Tentunya bukan saja dari monitoring kami sendiri, tetapi juga dari monitoring kawan-kawan semua yang ada di sini. Ini sangat luar biasa menurut saya, terutama. Alhamdulillah, Pak Safro sudah bersama kita di sini meskipun tadi pesawatnya delay. Oke, baik, mungkin kita mulai saja diskusi kita kali ini. Follow up tadi sebenarnya Pak Ping udah menjelaskan dengan sangat baik gitu ya terkait inisiatif Epistem ini, yang harapannya 4 tahun ke depan akan berjalan gitu ya. Dan sudah dimulai juga di Sumatera Selatan dan ada bapaknya langsung dari Sumatera Selatan, Pak Safro. Masing-masing narasumber nanti punya waktu kurang lebih 15 menit gitu ya untuk kita talk show gitu, katanya talk show ini sifatnya bareng-bareng, tapi nanti dalam perjalanannya kita bisa saling chit-chat gitu ya, ngalir saja. Pak Safro, saya mau tanya pertama, tadi kembali data itu jadi kesebut juga tuh dari slide-slide pertanyaan kepada para undangan. Kalau di kasusnya Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, sebenarnya bagaimana Dinas Kehutanan Sumsel itu memanfaatkan data spasial untuk terutama dalam hal restorasi dan pencegahan deforestasi. Sebenarnya data apa sih Pak yang dibutuhin di tingkat provinsi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan kebetulan menangani bidang perlindungan hutan, bidang masalah terkait illegal logging, perambahan, kebakaran, dan konflik satwa. Jadi di Dinas Kehutanan, yang pertama kami apresiasi tentunya ya kepada teman-teman Epistem ya yang sudah memilih di Sumatera Selatan sebagai salah satu lokus untuk melakukan uji coba Epistem ini. Mudah-mudahan sampai 2028 nanti kita bisa terus berkolaborasi dan bersinergi karena setelah 10 dekade C4 Ikrab dan WRI bekerja sama dengan kami. Jadi ini proses meneruskan. Jadi data yang kami butuhkan itu sebenarnya adalah data terutama perubahan-perubahan yang terjadi terkait tutupan lahan. Kenapa tutupan lahan ini menjadi penting? Karena dari situlah kami biasanya bisa menganalisis daerah-daerah mana yang harusnya direstorasi. Ya, misalnya daerah yang bekas terbakar. Ya, nah ini data areal bekas terbakar atau banskar ini. Problemnya data itu tersedianya 1 tahun berikutnya ya oleh Kementerian Kehutanan. Padahal kebakaran itu kan terjadi contohnya nih ya misalnya di Juni sampai di September. Harusnya setelah terbakar di tahun berikutnya itu langsung direncanakan ya untuk ditanam kembali. Langsung di follow up gitu Pak? Ya, di follow up. Jadi di Desember itu harusnya sudah direncanakan berapa luas yang akan dilakukan penanaman dengan skema pengkayaan kah atau dengan penanaman full atau dengan menjaga misalnya. Nah, karena ini lag-nya 1 tahun sehingga kita hanya bisa merencanakan ini tahun berikutnya ya, jadi ada lag. Nah, ini kelemahan kita, padahal kita tahu akibat kerusakan ekosistem ini kan larinya ke bencana. Nah, tentu kita berharap bisa mengisi ruang ini ya, ruang di mana data itu bisa akurat, detail, dan update. Itu yang menjadi kendala kita. Termasuk juga lokasi-lokasi yang dimana kami juga ingin ada data dari pemetaan citra satelit ya untuk tutupan lahan ini yang update itu misalnya 10 hari atau 1 bulan ya. Karena apa? Karena di kami ini rawan interaksi negatif kalau kata teman-teman konservasi itu dari satwa kunci di Sumatera Selatan, yaitu gajah dan harimau. Nah, banyak kejadian areal-areal ini banyak yang sudah rusak, berubah
tanamannya yang harusnya menjadi makanannya gajah, tetapi karena kita tidak punya data bagian mana yang harusnya kita tanam untuk gajah ini sehingga dia tidak keluar dari kawasan. Nah, tapi pada kenyataannya karena makanannya tidak ada, akhirnya setiap tahun gajah ini keluar, main ke pemukiman, kemudian ke kebun-kebun masyarakat, merusak. Nah, ini ada kaitannya juga dengan biodiversity, ya. Dan ini menjadi penting bagi kami bagaimana data-data ini bisa untuk perencanaan, implementasi dan juga pemantauannya juga nanti. Mungkin itu pengantar sementara. Mas Afro, ini kan kendalanya sebenarnya dampaknya luar biasa ya Pak. Jadi selama ini ketika datanya itu belum ada, apa yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Sumatera Selatan dengan memanfaatkan data yang available? Ya, yang pertama karena data ini lag-nya terlalu jauh, sedangkan pemerintah provinsi ketika mau menyusun perencanaan untuk daerah, itu dia minta data yang update. Sehingga kami melakukan secara manual. Ya, nah ini kan jadi problem ya. Kalau ada fitur ataupun ada sistem yang bisa membuat ini bisa berlangsung secara terus-menerus, itu akan memudahkan kami. Sehingga ini kerja-kerja berat karena data-data inilah akhirnya hanya data yang memang kita olah, tetapi dari sisi akurasinya yang jadi problem. Ya, dan juga keterbatasan karena citra satelit resolusi tinggi ini kan susah kita dapat juga. Nah, apalagi di daerah begitu ya. Jadi kendala-kendala inilah yang memang kita menggunakan data apa adanya. Nah, satu problem ke kami ketika kita menyusun rencana untuk restorasi ya bentang lahan misalnya ya, itu ke ke pihak donor. Nah, kita nggak punya data yang akurat. Sehingga waktu menyusun proposal, kita kesulitan. Karena nggak ada basis datanya. Iya, basis datanya tidak update ya, akurasinya juga kurang. Nah, ini yang jadi problem di kita. Harusnya kan ada tahu luasannya berapa ya, terus lokasinya di mana, akan dilakukan seperti apa ya, kesesuaian lahannya untuk apa. Nah, hal seperti ini yang kami alami ya dalam beberapa tahun ini, dan memang banyak donor yang mau masuk, tapi kan kita harus siap dengan proposal apa yang kita inginkan seperti itu kan. Jadi itu. Kalau nggak ada datanya jadi sulit untuk memberikan problem statementnya gitu ya kepada para donor. Ini ada Pak Junaidi dari Kementerian Kehutanan bisa dari Dinas Kehutanan Sumatera Selatan gitu ya. Karena kita pasti semua orang jawab data itu penting gitu ya. Tapi seberapa urgent sih itu menjadi prioritas gitu bagi pemerintah gitu, apalagi kan sekarang misalnya ada program Satu Data Indonesia dan lain-lain, itu problem baru lagi gitu mengkonekkan antar data, apalagi data-data itu kan bisa kita butuh cepat, datanya lag setahun, bahkan ada juga data yang lag 2 tahun gitu. Jadi ada komentar kan gimana nih upaya dari Kementerian Kehutanan gitu ya untuk bisa membuat data itu menjadi urgent gitu ya untuk jadi prioritas. Terima kasih Bu, salam kenal Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf karena bisa hadirnya online. Kebetulan sebenarnya pengen offline agar bisa bertatap muka langsung, bisa berdiskusi langsung. Tapi qadarullah-nya ada sesuatu hal yang membatasi tersebut. Baik Bapak dan Ibu, terkait tentang data memang semuanya pasti akan sepakat bahwa itu penting. Karena data itu merupakan suatu hal yang bisa digunakan untuk informasi dan pengambilan kebijakan. Pasti sangat penting. Dan di kami, terutama di Direktorat Jenderal Pedaserha, untuk membangun data sesuai dengan arahan Bapak Menteri, juga akan melakukan satu sistem informasi. Dan kami sedang membangun sambil menyatukan sistem informasi yang ada di direktorat masing-masing. Jadi mudah-mudahan ini memang minggu ini kami sedang mencoba sudah pada tahapan kurang lebih 50% terkait tentang sistem informasi pengelolaan daerah aliran sungai ini, yang isinya tentunya apa-apa yang tadi dikatakan Pak Kabid, tetapi terbatas pada Direktorat Jenderal Pedaserha. Nah, jadi nanti ada kegiatan tanam diinformasikan di situ, lokasinya di mana. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa untuk pengendalian akuntabilitas kami di kegiatan rehabilitasi hutan, terutama kami menggunakan pengkontrol dengan geotagging. Ya, geotagging ini adalah per pohon Bapak Ibu. Jadi kawan-kawan di UPT kami di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, tentunya di Sumatera Selatan ada BPDAS Musi, Pak Kabid saya yakin paham ya,
Nah, kebetulan saya baru kenal Pak Kabit ini. Salam buat kawan-kawan di situ. Jadi geotagging ini merupakan suatu informasi geografis ya, terdiri dari koordinat, fotonya, tanamannya di mana, dan nanti akan kami hadirkan pada peta. Pada peta, jadi akan terlihat betul bahwa lokasi penanaman kawan-kawan kami ataupun masyarakat yang memang mendapat bantuan dari program-program kami seperti bibit gratis dan sebagainya benar-benar terpotretkan. Jadi tidak lagi jangan-jangan ini tidak ditanam, jangan-jangan hanya di bla 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 dan seterusnya. Dengan geotagging ini dipastikan bahwa pohon-pohon yang ditanam pasti akan terpetakan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui untuk tahun 2024 ini rehabilitasi kami yang sudah tergeotagging karena memang sesuai anggarannya juga terbatas, ada kurang lebih 700-an ribu foto yang itu teridentifikasi pada peta-peta rancangan kegiatan kami. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk tingkat Kementerian Kehutanan sendiri atas arahan Bapak Menteri juga akan menjadi satu data, satu dashboard. Kalau dulu ada Sigap ya, tentunya Bapak Ibu tahu, Sigap ini bisa menghadirkan data sesuai dengan yang diinginkan. Seperti di kami ada deforestasi dan memang sumber data dari kami, tapi yang menganalisis dan mengukur adalah di Direktorat Jenderal Planologi. Prinsipnya data itu penting sekali, saya sepakat sekali. Cuman ada batasan-batasan ya tadi, anggaran dan sebagainya, juga teknologi. Dan kami harapkan memang pihak-pihak masyarakat ini, alhamdulillah ini ada epistem atau apa namanya, ini merupakan suatu kemajuan menurut saya ya, agar saling membantu ya, program pemerintah dengan program lainnya dibantu pengawasannya, monitoringnya, pengendaliannya oleh pihak-pihak yang memang berkompeten. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih Pak Junad. Jadi udah dimulai inisiatifnya juga Pak ya? Sudah. Fokus publik Pak, berarti artinya karena itu dalam kerangka satu data Indonesia ya? Ya, betul. Oke, artinya itu datanya bisa aksesibel. Tadi kalau hasil survei, semua audiens pengen datanya itu aksesibel. Semoga ini salah satu wujud nyata konkret dari pemerintah ya. Bu Dewi, tolong sebentar, kita mau balik lagi. Pak Safrul. Nah, dari tadi Pak Junad juga sudah sampaikan gitu ya, ada beberapa inisiatif juga dari Kementerian Kehutanan. Nah, bagaimana dengan tingkat pemerintah daerah Pak? Sebenarnya selama ini inovasi data spasial dan fitur apa yang dibutuhkan oleh Dishwood sehingga bisa mendukung penelitian yang ada? Ya, terima kasih. Jadi memang kami waktu itu pernah juga ya mencoba membangun infrastruktur data spasial daerah. Ya, di situ sudah dibuat skema-skema clearing house-nya itu Bapeda, kemudian penyedia datanya itulah OPD atau dinas-dinas. Nah, diatur ada siapa yang memverifikasi, termasuk data masyarakat dan data lain-lain itu sudah ada kamar-kamarnya. Karena kebetulan saya pernah 10 tahun di Bapeda. Nah, sayangnya memang ini tidak diteruskan dengan regulasi ya, karena tergantung pimpinan visinya seperti apa, sehingga hal seperti ini juga menjadi agak lambat ya. Nah, terkait data apa yang kita perlukan, ya tentu kami sangat membutuhkan data yang pemetaan citra ya, pemetaan citra resolusi tinggi, di mana dari situ kita bisa analisis perubahan yang terjadi. Termasuk juga sesungguhnya kami sudah juga ada fitur misalnya untuk pengendalian kebakaran. Jadi ada sistem operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itu juga bisa digunakan. Nah, data ini sebenarnya bisa kita gunakan itu tadi, selain untuk restorasi bentang lahan ya, kemudian juga kita menganalisis di mana terjadi degradasi, kemudian deforestasi terjadi di mana. Nah, ini sebenarnya yang data yang selalu kami kesulitan untuk mendapatkan ini ya, dan itu mungkin dengan inovasi epistem itu nanti bisa tersedia, dan tadi open source ya, mudah diakses, dan tentu juga bisa berkontribusi juga para pihak di situ. Tinggal yang kita lihat data dasarnya kami lihat gitu, selain
data-data kondisi sosial ekonomi ya di daerah-daerah, di wilayah yang memang tematik ini tentu akan digunakan baik untuk analisis perencanaan, implementasi maupun pemantauan nantinya ya data sosial ekonomi, dan termasuk juga kondisi kesesuaian lahan ya. Nah, sehingga kita tahu data sebaran komoditi dan lain-lain. Nah, ini yang masih kita butuhkan ya, yang update, karena kan kami pernah analisis. Jadi gini, jadi terjadi deforestasi, ternyata setelah kita analisis itu lahan perusahaan atau hutan tanaman ATI. Nah, kalau kita hanya berpikir bahwa ini deforestasi, ini menyesatkan, ya kan? Dulu kan memang 6 tahun rotasi dia bambu, land clearing itu jadi lahan terbuka. Nah, itu ketika kita analisis, wah ini lahan terbuka nih, deforestasi. Padahal tahun berikutnya itu sudah tanam lagi tuh. Nah, hal seperti inilah yang perlu kita analisis, sehingga sangat membantu kami tidak salah menginterpretasi ya terjadinya deforestasi itu karena apa, kira-kira begitu. Mungkin itu tambahannya. Baik, Pak Syahrul, terima kasih jawabannya. Saya mau beralih sedikit nih ke Bu Dewi dari OpenStreet Indonesia. Tadi Ibu udah dengar langsung gitu ya, kendala data dalam hal mapping, apalagi terutama terkait tutupan lahan itu menjadi sangat krusial. Lagi-lagi tadi jawaban audiens juga saya lihat tutupan lahan itu jadi salah satu nomor 1 gitu ya, menjadi isu yang paling prioritas bagi kebutuhan peta. Nah, Bu Dewi, saya mau tanya terkait OpenStreet Indonesia. Boleh ceritain kah Bu sebenarnya inisiatif perkumpulan OpenStreetMap Indonesia ini itu apa? Kita tahu ini kan kayak semacam wadah gitu ya bagi para kontributor yang interest di dunia mapping untuk berbagi pengetahuan data spasial. Sebenarnya boleh ceritain dulu kah Bu, apakah ini inisiatif yang dibangunnya mudah atau ternyata sangat challenging? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Dewi Susdaning Room dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Kami sangat mengapresiasi sekali dengan adanya FSTM. Jadi punya kawan open source juga ya, karena memang belum ada di Indonesia itu dengan level bentang alam skala detail di sini. Jadi dengan gerakan terbuka tadi mungkin jadi salah satu mitra juga nantinya ya ke depannya, sambil kita juga ada forum gerakan terbuka juga soalnya di Indonesia. Harapannya jadi mitra nih dari FSTM ya ke depan. Sekarang belum tapi akan ya, follow up terus. Ya. Jadi POI ini dulunya Humanitarian OpenStreetMap Indonesia. Kita adalah pelopor geodata spasial data yang terbuka pertama kali di Indonesia dengan memanfaatkan OpenStreetMap. Kalau OpenStreetMap sendiri itu adalah peta global. Dia itu dirilis 2007. Sebenarnya peta global ini sudah lengkap sekali datanya di beberapa negara Eropa, Amerika. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu sejak 2011. Pada saat itu datanya masih kosong, tapi kalau Bapak dan Ibu di sini mengakses osm.org, sekarang datanya sudah banyak, bahkan sudah banyak yang menggunakan big data ini sebagai sumber data spasial terbuka di Indonesia ya, terutama pihak-pihak transportasi dan juga pihak corporate lainnya. Nah, inisiasi ini tidak lepas dari kontributor ya, jadi kami tidak jalan sendiri untuk memetakan lebih dari 40 juta bangunan. Kemudian ada 400 infrastruktur yang 400.000 dan jaringan jalan sudah lengkap di dalam OpenStreetMap. Itu tidak terlepas dari peran kontributor yang sangat beragam sekali latar belakangnya. Ada yang memang ahli pemetaan, ada juga memang dia tidak punya background pemetaan. Itu dari mereka tidak masalah. Sekarang kontributornya itu ada 75.000 kontributor sejak 2011 sampai dengan saat ini. Ada beberapa yang memang masih aktif, ada juga yang memang tidak, karena memang kontributornya sendiri ada beragam. Jadi mereka hanya memanfaatkan data saja, mengambil data, tapi juga ada yang ikut serta untuk memetakan infrastrukturnya atau pemetaan skala detail tersebut gitu ya. Karena memang OSM ini datanya sangat fleksibel, bisa diintegrasikan, sangat aksesibel, dan toolsnya ini user friendly. Itu merupakan ciri-ciri dari open source ya biasanya ya. Dan kita sebenarnya kalau untuk kendala ada gitu ya. Jadi bagaimana bisa untuk tetap maintain
tes. Nah, ini bisa. Ya, jadi kalau terkait dengan kontributor atau komunitas, bagaimana caranya kita tetap bersama mereka, itu adalah kita tetap ada kegiatan ya sama mereka. Jadi kalau dari POI sendiri itu ada kegiatan bulanan bersama dengan komunitas. Di situ kita membahas mengenai OpenStreetMap, membahas mengenai geospatial data yang terbuka itu challenge-nya apa, sampai mereka mengakses beberapa sumber data lainnya di lapangan. Nah, nanti kita rumuskan bersama seperti itu, dan kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbagi ilmu juga. Jadi kalau misalkan mereka concern terhadap pemetaan jaringan jalan, pemetaan terhadap water sanitation dan lain-lain, kita saling berbagi ilmu. Jadi mereka sangat senang sekali karena dilibatkan gitu ya dalam kegiatan proyek kami. Kita tukar lagi. Mas, sudah terdengar dengan baik. Bu Dewi, sebelumnya apakah juga ada inisiatif gitu ya dari POI untuk melakukan mapping-mapping yang terkait dengan forestry gitu? Kalau berkenaan dengan forestry, kalau di OSM itu kan menggunakan citra satelit detail ya. Itu di bawah 10.000, memang ada beberapa citra yang tersedia, tapi memang tantangannya adalah citranya update-nya beragam. Jadi 2023, 2022, sampai ada juga yang tidak begitu update. Nah, tapi dari komunitas ini, terutama waktu itu dari PMI, itu inisiatif mereka menerbangkan drone di beberapa wilayah kemanusiaan dan bencana ya. Nah, karena OSM ini juga bisa banget, jadi kalau punya drone mapping tersendiri, itu menggunakan hasil dari drone atau memiliki citra satelit, tapi memang harus skala detail ya di situ. Nah, terkait dengan pemetaan forestry, itu kita pernah berkaitan dengan bentang land cover yang ada di waktu itu di daerah sekitar NTT ya. Jadi kita memetakan beberapa level desa, 20 desa, lengkap dengan hutan adat, kemudian ada juga kawasan konservasi, kemudian ada daerah pemukiman. Di situ kita memetakan mata-mata air memang yang ada di kawasan hutan tersebut. Karena memang kalau analisisnya sudah di level tapak, tentunya membutuhkan infrastruktur detail juga ya, berkaitan dengan analisis itu gitu. Mungkin perbedaannya itu tadi land covernya memang lebih detail kalau di dalam OpenStreetMap. Dan datanya bisa diakses. Memang kalau dari land use ini masih sangat jarang ya, karena memang agak sulit, karena pemetaan land use ini kan besar ya kalau untuk digitasi dan deliniasi, dan harus punya pengetahuan di lapang mengenai wilayahnya juga. Jadi itu tantangannya juga sih dalam OSM. Baik Bu Dewi, saya mau lanjut lagi ke Pak Safrul sama Pak Junet sekaligus nih, karena kunci kolaborasi itu pasti jadi buzzword ya. Semua orang ngomong kolaborasi adalah kunci, permasalahan ini nggak akan mungkin kalau tidak berkolaborasi gitu. Ini ada OpenStreetMap Indonesia juga. Mungkin dari Pak Safrul dulu gitu ya. Any comments Pak? Karena tentu kalau kita cuma ngandelin pemerintah saja gitu ya, apalagi kadang tadi Pak Safrul juga bilang kalau kita mau ngajuin ke donor ternyata datanya nggak ada, itu kendala lagi gitu ya. Bagaimana kita bisa juga merangkul masyarakat gitu ya, dan sebenarnya kolaborasi apa sih yang diharapkan oleh Pak Safrul? Nanti abis itu Pak Junet boleh menanggapi juga. Pak Safrul monggo. Ya, kolaborasi ini kan memang harus multi pihak ya. Jadi pemerintah tentu mengkoordinir dan juga butuh data-data dan juga kesepahaman, kesepakatan terkait berbagi data ya, termasuk pakai. Ini yang menjadi sulit. Jadi di Bapeda itu sudah dirancang, dia menjadi satu geoportal. Jadi semua data itu masuk ke Bapeda. Nah, dari data itu termasuk data masyarakat, data LSM ya, data para pihak lain, yang itu cukup detail gitu kan kadang-kadang. Walaupun memang problemnya nanti ketika kita harus menyatukan update-nya tadi ya, karena tahunnya berbeda-beda. Nah, tetapi dari niat ini sebenarnya sudah ada komitmen dari teman-teman non pemerintah untuk membuka diri, membuka diri berbagi data, berbagi pakai, karena banyak kalau Sumatera Selatan itu banyak NGO juga yang punya daerah-daerah binaan ya, binaan mereka
Nah, itu data-data itu kan sangat detail dan sangat update. Nah, itulah yang kita coba kolaborasikan dengan pemerintah, termasuk data-data dari perusahaan. Kenapa? Data perusahaannya juga update. Misalnya data curah hujan, ya, tinggi muka air tanah di lahan gambut, yang itu tersebar di mana-mana. Nah, ketika ini bisa kita kolaborasikan menjadi tema-tema yang memang bisa kita gunakan untuk perencanaan. Ya, tadi perencanaan, implementasi untuk restorasi maupun mengatasi deforestasi. Dan dari situ, karena data ini ketika semuanya sepakat untuk berbagi pakai, nah ini tentu sangat baik sekali ya. Dan memang biasanya kita buat komitmen itu, biasanya ada grup atau forum yang mendorong ya keterbukaan data ini ya. Nah, memang ini karena sifatnya ini tidak wajib ya, jadi memang komitmen para pihak, komunikasi ya, pendekatan itu menjadi hal-hal yang substansi dan penting untuk dikomunikasikan di para pihak. Baik, Pak Safro. Sekarang saya ke Pak Junet, Pak. Ada tanggapan kah, Pak? Bagaimana, terutama dari sisi Kementerian Kehutanan gitu ya, bisa mensinergikan beragam stakeholders, pemangku kepentingan, dan juga masyarakat yang ingin berkontribusi terkait melakukan pemetaan dan pengumpulan data ini? Iya, ya, terima kasih Bu ya. Memang tadi saya sepakat ya, dan saya sudah kata juga bahwa pemerintah tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan segalanya. Pasti akan memerlukan partisipasi berbagai pihak, swasta, masyarakat, institusi, LSM, dan sebagainya. Apatah lagi di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat seperti ini ya, data, informasi, monitoring, dan sebagainya. Dan beberapa hal yang telah kami kerjakan untuk transparansi data, kita juga sudah memiliki sistem ya, tadi yang untuk ke tingkat kementerian ada namanya SIGAP, dan kami sendiri sebenarnya sebelum ada Sipdas RH yang baru 50% ini ya, mudah-mudahan tahun ini bisa launching, ada juga Sitarhutla. Di situ memang open ya, open kegiatan-kegiatan kami, di mana rencana kerjanya di mana, realisasinya di mana, PT-PT-nya di mana, itu ada di Sitarhutla tadi. Sehingga di Sitarhutla juga kawan-kawan masyarakat bisa komentar sebenarnya ya, untuk memberi masukan dan terhadap kegiatan-kegiatan kami. Jadi interaksi itu ada sebenarnya. Dan mudah-mudahan nantinya Sipdas ini akan lebih luar biasa lagi dibanding dengan Sitarhutla, dan kami yakin era transparansi ini sangat mutlak untuk mendapatkan kata akuntabilitas. Dan akuntabilitas ini harus bisa kita tegakkan juga dengan cara kolaborasi. Kolaborasi itu pendekatannya tadi kata Pak Kabit. Kita tidak bisa menang-menang sendiri, tetapi pendekatan hati-hati, komitmen, dan sebagainya. Yang penting adalah win-win solution tadi, tidak ada yang menang sendiri. Yang keduanya, memang di kami, terutama di Direktorat Rehabilitasi Hutan, monitoring kami memang berdasarkan kegiatan Bu. Jadi kalau ada monitoring yang bersifat tuplah, itu ada di Direktorat Planologi Kehutanan ya, yang ada tadi disampaikan reforestasi, deforestasi, dan kami juga ada monitoring pengelolaan daerah aliran sungai. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam monitoring pengelolaan daerah aliran sungai itu juga ada partisipasi masyarakat yang menceritakan bagaimana program-program penanaman misalkan ada di DAS tersebut. Dan juga di dalam monitoring pengelolaan DAS ini kita bicara soal tutupan lahan juga, kan gitu. Dan terkait dengan tutupan lahan inilah kami sangat berharap ada Bu siapa tadi yang juga dari narasumber, kira-kira bisa membantu kami. Kami juga susah di citra Pak, terus terang aja, citra apalagi yang resolusi tinggi. Hampir semuanya kayak gitu, karena memang ya keterbatasan tadi. Dan alhamdulillah sebenarnya di tingkat kementerian sudah diatasi Bapak Ibu semua, kan ada MOU ya kemarin waktu Bu Menteri ya, nah, di tahun 2024 atau saya agak lupa, di akhir-akhir ada perjanjian untuk mendapatkan citra satelit tinggi. Dan alhamdulillah juga kemarin terakhir kami melakukan koordinasi dengan Direktorat IPSDH untuk tadi data-data tuplah, dan mudah-mudahan
Nah, kemarin ada perbedaan sedikit tentang bagaimana mengukur antara kami dan Direktorat IPSDH. Nah, itulah pentingnya kolaborasi ini. Jadi jangan sampai analisisnya beda seperti kata Pak Kabid tadi. Orang bilang A, kami bilang B, sehingga kolaborasi itu penting untuk menyatakan bahwa tutupan lahan itu sudah benar analisisnya, sudah benar metodenya. Dalam dia sudah ada kesepakatan. Dan insya Allah data-data itu juga memang publis ya untuk disigap. Dan kami untuk data-data terkait dengan penanaman rehabilitasi hutan juga publish. Jadi apa namanya untuk menjaga tadi transparansi dan akutabilitas kami. Mungkin itu, Bu. Jadi artinya itu sudah mengintegrasikan beragam stakeholders ya, Pak? Sudah di Kementerian Kehutanan sudah, di kami juga sudah. Baik, Pak. Pak Juned boleh ceritain nggak terkait dengan pengelolaan lahan perhutanan sosial ya atau perhutosos? Sudah mengumpulkan data inventory tutupan lahan dan pengelolaan di lapangan. Nah, untuk area yang terbuka untuk masyarakat, sebenarnya peluang masyarakat untuk kontribusi itu sejauh apa sih dalam memperkaya data spasialnya? Oke, baik Bu. Jadi untuk perhutanan sosial sendiri sebenarnya ada penanggung jawabnya ya, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, dan kami berada di Direktorat Rehabilitasi. Jadi khusus untuk perhutanan sosial terkait tentang rehabilitasi hutan, memang sesuai dengan kebijakan bisa dilaksanakan oleh pemerintah dengan bantuan kami di Direktorat Rehabilitasi Hutan. Untuk kegiatan perhutanan sosial sesuai dengan aturan-aturan yang ada di rehabilitasi hutan, maka sistem perencanaan dimulai dari rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan. Ini memang skalanya agak lebar ya, 250.000 ya. Terus kemudian kita analisis dengan peta perhutanan sosialnya sendiri. Apakah itu masuk di dalam RURHL atau tidak? Nah, setelah kita tapis, misalkan di RURHL, maka program rehabilitasi hutan bisa diluncurkan pada pemegang persetujuan tadi. Nah, jadi yang keduanya untuk mendetailkan rancangan tadi atau rencana RURHL tadi, maka pemegang persetujuan perhutanan sosial dibantu dengan BPD setempat dan juga Pemda, dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi, membuat rencana tahunan rehabilitasi hutan. Ini dibuat oleh pemegang persetujuan perhutanan sosial. Nah, setelah membuat rencana tadi dengan skala yang lebih kecil, tentunya diharapkan pendetailan akan didetailkan kembali, akan difokuskan kembali dan membuat rancangan kegiatan. Nah, rancangan kegiatan inilah yang berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan rehabilitasi hutan yang dilakukan di persetujuan perhutanan sosial. Dan skalanya juga sudah 1:5.000 sampai 1:10.000, sehingga juga detail banget sebenarnya. Sehingga kalau dipantau di dalam hal penutupan lahan atau perubahannya, seyogianya sudah dapat. Namun tadi memang ketika berbicara soal perhutanan sosial, pola-pola tanamannya menggunakan pola agroforestry, Bapak dan Ibu. Jarang sekali yang menggunakan pola intensif, dalam artian kayu-kayuan semua. Dan inilah yang di dalam tutupan lahan kita agak susah untuk dianalisis ketika menggunakan agroforestry. Karena apa? Karena tadi berbagai definisi terkait tentang reforestasi itu sendiri. Karena ada klasifikasi yang dilakukan oleh Direktorat IPSDH, dan memang ketika kita berhadapan dengan perhutanan sosial ini yang kebanyakan agroforestry, tidak serta-merta kegiatan yang kami lakukan 2 tahun atau 3 tahun langsung dianalisis masuk ke tuplah. Karena menunggu waktu, karena tadi ada definisi-definisi pengukuran yang dilakukan oleh Direktorat IPSDH. Dan apabila kita memenuhi, memang bisa masuk dikatakan reforestasi, tapi memerlukan waktu. Dan untuk mengamati ini, kami komitmen bersama dengan Direktorat IPSDH untuk melakukan pemantauan per tahunnya. Kami komitmen untuk segala kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan yang khusus dilakukan di lokasi persetujuan Menteri Perhutanan Sosial,
akan kami monitoring, akan kami evaluasi terkait tentang bagaimana perubahan-perubahan terjadi, karena polanya beda, polanya agroforest tadi, karena tidak mungkin, hampir tidak mungkin, bukan tidak mungkin, hampir tidak mungkin para pemegang persetujuan perhutanan sosial tadi di dalam melakukan rehabilitasi hutan itu menanam kayu semua. Tidak, kayak saya belum pernah mencoba, nggak tahu kalau di Sumatera Barat ya, mungkin kayu semua, mungkin kayaknya nggak pernah ada, mungkin itu ya Bu ya. Ya, makasih Pak Junet. Ini kita tanya langsung aja nih Pak Safrul, bagaimana implementasinya di daerah nih Pak terkait perhutanan sosial dan ruang atau wadah gitu ya bagi masyarakat juga bisa berkontribusi. Iya, jadi memang perhutanan sosial ini kalau di Sumatera Selatan itu yang sudah mendapat persetujuan ya untuk perhutanan sosial itu sudah lebih dari 200 kelompok ya, kelompok perhutanan sosial, dan ini tentu secara potensi mereka akan bisa berkontribusi. Karena apa? Satu kelompok itu kan dia mengelola lahan cukup luas ya, biasanya ada yang 50 sampai 100 hektar. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kan ketika sudah sampai pada rencana kegiatan, itu data detail yang 150.000 itu akan sangat berguna sekali. Ya, ketika itu bisa diintegrasikan ya datanya menjadi data yang bisa kita kolaborasikan. Ya, potensi-potensi seperti ini, dan kita juga bisa mendapatkan data before dan after ya. Jadi ketika mendapat izin, tutupannya akan seperti apa, jenis tanaman ataupun pohon yang ada di sana seperti apa. Nah, setelah tadi mungkin 5 tahun bisa kita lihat tuh ya perubahannya, apakah memang terjadi reforestasi ya, apakah memang ada kegiatan-kegiatan yang ternyata tidak sesuai harapan begitu ya. Nah, pemetaan citra resolusi tinggi ini juga bisa untuk memantau itu kan, untuk memantau, mengevaluasi seberapa efektifkah pemberian izin ini dengan ekspektasi dan implementasinya di lapangan. Nah, ini di kami memang baru sampai ke 5 tahun. Jadi 5 tahun baru mau evaluasi mana yang aktif, mana yang tidak. Nah, ini bisa karena kalau tidak kan jadi masalah juga nanti kan. Jadi sumber daya hutan yang diberikan izin tapi tidak dioptimalkan hasilnya. Pemerintah juga tidak dapat pemasukan dari PNBP kan, pajak dari pemegang perhutanan sosial. Ketika mereka menghasilkan, ya itu entah karet, entah getah-getahan, nah itu kan mereka akan membayar ya ke pemerintah untuk pemasukan buat pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun nasional. Dan jadi potensinya besar menurut saya kalau semua, dan itu baru sekitar 60% alokasi perhutanan sosial di Sumatera Selatan yang sudah ada izin. Nah, apabila ini sudah diberikan semua, akan jauh lebih besar lagi dan lebih luas lagi, karena itu akan mencakup areal 200 ribuan lebih. Kalau datanya tersedia kan detail, yang tadi 150.000 ada sangat membantu sekali begitu ya untuk Sumatera Selatan khususnya. Mungkin perlu collab nih sama kontributor-kontributornya OpenStreet Map Indonesia di Bu Dewi ya. Nah, selama ini sebenarnya di OpenStreet Indonesia tuh sebenarnya hubungan timbal baliknya tuh seperti apa ya antara kontributor dengan organisasinya itu sendiri, dan kenapa orang kontributor-kontributor itu willing gitu ya untuk terus berada di ekosistem tersebut. Apalagi ini misalnya kalau kita ngomong tentang perhutanan sosial yang biasanya output itu agroforestry, di situ ada pendapatan tambahan lah buat masyarakat gitu ya. Dari Bu Dewi komentarnya seperti apa? Ya, baik. Jadi kalau kontributor di OSM itu beragam. Salah satunya adalah dari pemerintah juga, karena memang data detail ini sangat sulit sekali dapatkan di Indonesia, dan memang kebutuhannya kalau kita analisis sudah harus di skala 1:5.000 ya, tadi sepakat dengan Bapak seperti itu. Nah, kenapa kontributornya bisa willing? Karena memang berangkat dari kebutuhan data tadi, dan mereka punya local knowledge, mereka punya datanya, dan bagaimana ini bisa diintegrasikan ke dalam sebuah data spasial gitu. Karena OSM ini ketika kita menambahkan datanya itu bisa diambil dalam beberapa format, kemudian juga bisa diintegrasikan dalam bentuk API. Memang sangat banyak sekali integrasi dari OpenStreet ini yang memang menjawab dari kebutuhan kontributor tersebut. Dan di POI sendiri, proyek pemetaannya juga tidak berjalan tidak hanya dengan masyarakat saja, tapi
juga dengan pemerintah lokal. Jadi kita biasanya kalau ada proyek pemetaan, kita diskusi sama rekan pemerintah apa kebutuhan data yang memang diperlukan di lokasi tersebut dan regulasi apa yang dijalankan di sana supaya memang datanya tepat sasaran ya. Datanya itu bisa digunakan oleh pemangku kepentingan di sana karena pihak pemerintah, pihak akademisi dan masyarakat lokal yang nantinya terus menjaga data itu agar tetap update dan sustain. Karena kita tidak ingin ketika ada proyek pemetaan di suatu lokasi datanya berhenti karena tadi data itu dinamis sekali ya perubahan. Tadi seperti kata Bapak, data di tahun ini agroforestry-nya seperti ini nanti apakah sesuai dengan kebijakan pemerintah atau ada perubahan yang tidak dijalankan di lapangan. Jadi masyarakat bisa mengawal itu melalui dari pemetaan detail itu sendiri. Kalau di OpenStreet atau POI sebutannya ya, Bu Dewi ya, bagaimana sebenarnya POI itu bisa memfasilitasi proses learning gitu dan meningkatkan kemampuan para kontributor? Jadi kalau di kami itu kami seperti mendirikan learning center gitu ya untuk geospasial data yang terbuka. Nah di sini kita banyak mengundang dari pihak stakeholder, dari pemerintah, dari rekan-rekan BIG, bagaimana untuk menggunakan data, dan BIG pun sendiri sudah menggunakan data OSM juga untuk sinar database gitu ya untuk mempercepat pemetaan detail walaupun harus ditelaah kembali data OSM itu. Kemudian juga kita memiliki baik di website kita upload modul, video, dan juga kita memberikan kesempatan bagi kontributor untuk berbagi sharing knowledge dengan mereka gitu. Jadi misalkan di bulan ini topiknya tentang disaster, di bulan berikutnya tentang climate change, tentang forestry gitu. Jadi mereka juga senang berbagi pengetahuan itu dan untuk memantik mereka untuk terus melakukan pemetaan yang detail dengan menggunakan OSM. Ya karena spiritnya semua spirit learning ya, jadi Ya, semua orang betul. tuh harus untuk saling belajar, saling berbagi gitu ya. Mungkin sesi berikutnya, ini kita mau follow up juga nih dari Epistem sebenarnya apa yang sudah dilakukan inisiatif-inisiatifnya, terus sebenarnya market output itu kayak apa sih yang kita kepo juga nih ya. Saya boleh undang Dr. Doni Indiarto. Mas Doni, silahkan untuk mempresentasikan hasil market dan visualisasi teknologi Epistem yang juga akan didampingi oleh Mas Abdan Syakuro dari WRI Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Perkenankan saya untuk memberikan gambaran apa sih kegiatan Epistem sesungguhnya. Jadi Epistem itu merupakan ingin membawa inovasi mengenai teknologi pemetaan bentang lahan untuk solusi alami perubahan iklim yang berbasis lahan khususnya, dan bagaimana proses pengembangannya. Next. Jadi mungkin untuk berbagai kegiatan pemulihan, tingkat kerusakan bentang lahannya itu seringkali menjadi menentukan opsi pemulihannya. Jadi misalnya di sini saya tunjukkan melalui diagram tersebut. Jadi di sini dilihat ada sumbu yang datar dan tegak. Sumbu yang datar itu merupakan ilustrasi spektrum tingkat kerusakan atau degradasi dari suatu bentang lahan. Bisa dari di sebelah semakin ke kiri dia semakin tinggi Bapak dan Ibu, semakin ke kanan dia semakin mendekati kondisi pristine atau alaminya. Dan tingkat kerusakan suatu bentang lahan itu menentukan opsi pemulihannya. Namun apapun opsinya, kita perlu mengukur kondisi awal baseline dan memantau kemajuannya nanti gitu. Dan di sini bisa dilihat bahwa tingkat kerusakannya itu berdampak pada seberapa banyak
nantinya pemilihan opsi yang tersedia di sepanjang spektrum tersebut. Misalnya di sini, misalnya ada di sebelah kanan yang paling mendekati dengan kondisi degradasi yang rendah, di situ pilihannya juga ada beberapa. Di situ yang pertama misalnya regenerasi alami karena bibit-bibitnya masih ada. Jadi misalnya dibiarkan saja, dijaga supaya tidak terganggu sehingga pertumbuhan dapat terjadi. Dan juga semakin ke bawah semakin semakin rusak tipe atau terdegradasi semakin ke kiri, dan pilihannya mulai berpindah opsinya. Assisted natural regeneration misalnya, kita bantu ternyata sumber benihnya sudah berada jauh dari lokasi di mana rehabilitasi atau restorasi perlu dilakukan. Dan juga misalnya ternyata sudah benar-benar tidak ada, bisa juga dengan native tree, tapi kemudian juga semakin ke kiri misalnya udah banyak akses dekat dengan berbagai akses jalan, dan juga degradasinya juga sudah cukup intens, makin ke kiri perlu ada replanting, dan mungkin tersedia opsinya misalnya tentang berisi tentang commercial tree atau agroforestry, dan semakin ke kiri bisa rehabilitasi dan reklamasi dan seterusnya. Dan bisa dilihat bahwa opsinya tersebut juga menentukan seberapa banyak fungsi yang bisa dikembalikan, dan juga itu terhubung juga dengan berapa lama dan biaya yang perlu dikeluarkan, dan intensitas sumber daya manusia yang juga terlibat di situ. Dan pada dasarnya, yang berarti pada awalnya, yang untuk menentukan opsi yang pas, kita perlu memetakan sebenarnya di sebelah mana dia suatu bentang lahan berada di dalam spektrum itu. Jadi data spasial yang berkualitas untuk menentukan, dan juga pemantauan di lapangan untuk verifikasinya, itu penting untuk mengatasi keterbatasan pemantauan bentang lahan. Jadi kita nggak bisa petakan survei seluruhnya, pantau seluruhnya dengan jalan kaki gitu, tapi juga pemetaan ini menjadi dasar untuk menentukan kondisi keberagaman fungsi atau terjadi degradasi di tingkat bentang lahan. Jadi dalam konteks atau pendekatan epistem di sini, kita sadari banyak data diperlukan, dan data juga bukan satu-satunya halangan atau hambatan dari pemantauan atau pelaksanaan kegiatan reforestasi. Jadi ada beragam data di sana, yang spasial maupun aspasial. Namun diantaranya kami perhatikan bahwa data peta tutupan lahan dan penggunaan lahan memainkan peran sentral sebagai informasi dasar. Jadi sudah disebutkan di melalui slider, juga Pak Ping sampaikan di situ di presentasi awal, bahwa mengidentifikasi area prioritas restorasi dan pencegahan deforestasi itu data input, salah satu input utamanya adalah peta tutupan lahan dan penggunaan lahan. Dia bukan salah-satunya, tapi salah satu input yang utama. Kemudian menilai dinamika perubahan bentang lahan, yang mana pola dan trajektori yang perlu diperhatikan sebagai pola degradasi lahan misalnya. Kemudian juga peta tutupan lahan dan penggunaan lahan ini juga bisa menjadi basis analisis dampak intervensi, menjadi proxy, salah satu input untuk mengidentifikasi dampak intervensi. Misalnya dengan skenario tertentu ke depan kita bisa melihat dampaknya apa perubahan cadangan karbonnya, dan bagaimana misalnya dari sisi keanekaragaman hayati suatu bentang lahan yang dengan vegetasi itu terhubung sehingga dapat menjadi koridor bagi satwa dan seterusnya. Dan juga ini bisa melihat historis ke belakang dampaknya seperti itu. Sehingga kami perhatikan dan yakini bahwa ketersediaan peta land use land cover atau peta penutupan penggunaan lahan di sini sebagai fokus awal di epistem yang relevan, sesuai dengan kebutuhan, akurat,
resolusi spasialnya, temporal, tematik, dan yang memadai seringkali menjadi hambatan utama. Ini tidak terjadi di Indonesia saja, namun terjadi di level di belahan dunia, khususnya di bentang lahan tropis. Next. Nah, jadi apakah epistem ini merupakan kegiatan yang akan menghasilkan peta atau akan memproduksi peta? Jawabannya tidak. Jadi Bapak dan Ibu, jadi kegiatan epistem ini seperti yang mulai disampaikan oleh Pak Ping dan tadi juga dibahas oleh Pak Ping terutama, bahwa kita akan fokus pada pengembangan alat bantu untuk penyediaan peta, misalnya di sini penggunaan lahan. Jadi epistem ini merupakan kegiatan riset aksi yang kalau ibaratnya peta itu peta itu sebuah masakan gitu ya, yang diolah dari citra satelit, kemudian ada data lapangan. Epistem menyediakan alat masaknya. Jadi penggorengannya, kompornya, pisau dan segala macamnya, dan juga mungkin resepnya, bagaimana cara menghasilkan suatu data tersebut. Dan berbeda dengan kegiatan atau riset aksi sebelumnya, mungkin yang datang di awal kegiatan itu dengan alat bantu yang sudah jadi, biasanya dari misalnya Pak Ping itu datang dari Austria membawa sebuah alat yang kemudian dilokakaryakan. Kami di sini datang dengan mengedepankan fokus pada kebutuhan pengguna sedari awal. Jadi dari depan kami akan merancang teknologi secara partisipatif dengan kebutuhan pengguna. Jadi proses ini proses awalnya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai skemanya. Itu yang kami sadari itu penting dan akan menjadi masukan yang sangat berguna supaya alat bantunya benar-benar bermanfaat. Kemudian juga fitur dan fungsionalitasnya, karena kita membangunnya dengan mendengarkan kebutuhan para pengguna dan para calon pengguna, fitur dan fungsionalitasnya bisa dibangun dengan studi kasus yang nyata dan dilakukan dengan kaidah ilmiah dan regulasi yang berlaku, sehingga melibatkan semua kelompok kunci. Jadi ada pertukaran pengetahuan dan juga skill, tapi juga ada komunikasi yang terjalin di situ. Kemudian juga epistem berharap bisa menghasilkan peta data yang spasial berkualitas tinggi, dalam artinya fitur-fitur yang memberikan feedback terhadap pengguna dan para pengguna bahwa ada akurasi data yang kurang di beberapa hal, itu sudah disediakan di dalam sistemnya. Jadi penilaian akurasi, kemudian pengguna diberikan kesempatan untuk mengetahui sisi sebelah mana dari data atau informasi yang kurang, itu akan tersedia bagi pengguna. Dan juga tadi bahwa riset aksi ini mendorong adopsi yang berkelanjutan. Jadi selain open source, jadi harapannya nanti bisa diadopsi oleh siapapun sistemnya, tapi juga melalui komunitas praktisi, melalui para orang-orang yang berminat, para pihak yang memiliki atau mengelola bentang lahan itu juga bisa memanfaatkannya dalam komunitas, sehingga alat bantunya terus digunakan. Jadi sebenarnya epistem itu apa? Epistem dalam bentuk alat bantu, kami bercita-cita untuk menyederhanakan kompleksitas pemrograman bagi pengguna umum. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian tahu bahwa kita bisa mengakses, tadi Pak Ping sudah sampaikan di awal,
bisa mengakses berbagai citra satelit, bahkan yang mungkin per 2 hari bisa difoto dengan resolusi 10-15 meter setiap harinya lewat di atas kita, itu bisa diakses. Cuma sekarang kondisinya adalah, koreksi saya jika salah, bahwa membutuhkan skill atau keahlian pemrograman khusus gitu ya untuk melakukannya, dan ini menjadi hambatan bagi calon pengguna. Jadi misalnya melalui portal geokomputasi awan, ya misalnya GEE gitu ya, menyediakan akses ke data satelit, tapi kalau di-download satu-satu mungkin bisa, tapi kemudian tidak bisa diulang oleh pihak lain. Tapi jika ditulis dengan coding, banyak pengguna yang kemudian mengalami hambatan. Jadi Epistem salah satunya di sini adalah ingin mengembangkan antarmuka yang intuitif. Jadi menyederhanakan kompleksitas pemrograman bagi pengguna umum. Jadi Bapak dan Ibu pengguna dapat memilih data, menentukan parameter, menjalankan analisis melalui formulir, alur kerja visual, mempermudah penerapan metode struktur, sehingga bisa digunakan secara terstruktur. Sehingga, jadi ini sebagai ilustrasi ya Bapak Ibu, kalau mengakses data citra terbaru gitu ya, misalnya ini tahun 2023 Desember itu ya seperti ini tampilan. Jadi bisa masih menjadi halangan buat banyak pengguna. Jadi kalau ini bisa dipermudah, harapan kami adalah pengguna, para ahli multidisiplin ini yang memang paham tentang bentang lahannya, para praktisi, dapat fokus pada interpretasi hasil dan juga pengambilan keputusan, tidak lagi pada teknis pemrograman. Lalu apakah sistem yang sudah memberikan akses seperti ini tersedia di luar sana yang dengan antarmuka yang mudah? Sudah ada Bapak dan Ibu. Tapi kemudian ada halangan yang menyebabkan kenapa sampai sekarang hal itu nggak umum ditemukan. Satu, karena biasanya itu biasanya terhalang lisensi atau akses dari komputasinya. Jadi biasanya hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa mengakses fitur-fitur tersebut, dan juga kalaupun ada pengguna mengalami halangan, misalnya tidak menemukan sebenarnya hasil atau analisis yang relevan buat dia, atau juga kendala bahasa dan seterusnya. Jadi proses pengembangan Epistem ini sebagai riset aksi dimulai dengan menghimpun kebutuhan pengguna. Salah satunya melalui kegiatan hari ini yang kami juga sudah mulai di Sumatera Selatan, menghimpun kebutuhan pengguna. Jadi mendengarkan sebenarnya kebutuhan pengguna seperti apa. Namun dalam rentang waktu ke depan, bentuknya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi partisipasi Bapak dan Ibu dapat dilakukan melalui komunitas praktisi. Jadi para Bapak dan Ibu, kemudian para institusi yang punya minat di sini bisa bergabung, dan melalui diskusi-diskusi yang seperti yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa membangun, mengidentifikasi sebenarnya mungkin studi kasus dengan skop yang mungkin terfokus gitu, untuk menyelesaikan beberapa hal yang kemudian bisa menjadi di waktu yang sama memberikan input supaya prototip, dokumen desain perencanaan pengembangan sistemnya serta pengembangan alat bantunya itu mengikuti kebutuhan studi kasus dan input dari komunitas praktisi. Jadi di situ Bapak dan Ibu. Jadi ini alat bantunya itu dibangun dari awal dengan mendengarkan, mengikutkan kebutuhan yang disampaikan, sehingga hasilnya pengembangan alat bantunya itu menangkap atau melayani kebutuhan studi kasus tersebut. Kemudian juga diharapkan nanti di versi awal dari Epistem bisa dihasilkan di awal tahun depan, kira-kira di Maret 2026. Next. Nah, jadi
tadi juga kami sadari bahwa kebutuhan para pihak berbeda-beda, skalanya berbeda-beda, dan juga skala tematik khususnya untuk penggunaan lahan tadi mungkin berbeda-beda definisinya, dan untuk kedetilan yang mungkin berbeda juga. Jadi Epistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan alur kerja. Jadi nanti analisisnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi step atau tiap langkahnya itu, karena sebenarnya di belakang berbasis kode Bapak dan Ibu, resepnya itu tersimpan. Jadi untuk beberapa kelompok mungkin studi kasusnya bisa mewakili kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi tidak melulu hasilnya itu sama, seragam, disamaratakan antar kebutuhan pengguna. Nah, mungkin saya mau menambahkan sedikit. Sebenarnya Mbak Dewi tadi melalui POI sudah banyak menggambarkan apa itu komunitas praktisi. Jadi kalau boleh saya reiterasi, dan di situ adalah kelompok para pihak yang termotivasi untuk membangun pengetahuan melalui koordinasi dan kolaborasi. Jadi saling berinteraksi, saling meningkatkan kapasitas dan bekerja sama mencapai tujuan kolektif. Dan dalam pembangunan alat bantu, biasanya ini hal yang hilang, tidak diperhatikan. Jadi alat bantunya kemudian jadi kegiatannya selesai, kemudian ya dia tersimpan sebagai source code yang di komputer sana, dan pengguna juga berhenti menggunakannya. Sehingga ini penting sekali untuk keberlanjutan alat bantunya itu supaya digunakan, tapi juga memfasilitasi pembelajaran, mewadai interaksi, peningkatan kapasitas, dan juga scaling up supaya bisa misalnya studi kasusnya itu bisa diuji untuk diaplikasikan di bentang lahan yang berbeda. Jadi lingkup dari komunitas praktisi itu bisa beragam, bisa dari dalam konteks suatu bentang lahan dengan ekosistem tertentu, tapi juga dalam berkomunitas itu ada keterlibatan pemangku dan berbagai pihak di pengelola bentang lahan, serta dalam hal praktis dan kegiatannya mereka mengadakan pertemuan, kegiatan bersama, interaksi, sehingga kegiatan khususnya dalam kegiatan peningkatan kapasitas untuk membangun studi kasus tadi. Studi kasus itu penting supaya menjadi kompas atau arah buat alat bantunya bisa dibangun dengan menjawab kebutuhan para pengguna. Jadi presentasi ini saya akhiri nanti dengan sebuah ilustrasi gitu ya Bapak dan Ibu. Ini mock up dulu, bisa diakses websitenya. Jadi saya akan coba menceritakan sedikit, mengilustrasikan di tahap yang sangat awal ini bagaimana alat bantu Epistem nanti bisa diakses melalui web browser Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu bisa mengakses websitenya dan bisa ikut melihat. Namun secara prototip untuk mock-up-nya di sini merupakan fitur-fitur yang kami bayangkan dapat tertampil nanti akan dapat ditampilkan di alat bantu tersebut. Jadi bayangkan untuk misalnya di sini skenarionya adalah melakukan pemetaan land use land cover gitu ya. Alat bantu Epistem di sini bisa pengguna dapat menentukan area yang menjadi wilayah studi mereka. Jadi misalnya di sini ada poligon, bisa mereka upload area yang relevan buat mereka. Misalnya di sini sebuah file shapefile atau KML gitu ya. Kemudian juga menentukan resolusi yang relevan di sini. Di sini karena datanya berbasis citra, jadi resolusi yang digunakan di sini menggunakan resolusi spasial
yang kurang lebih berkorelasi dengan skala. Kemudian juga bisa memilih temporal rentang waktu pemantauan. Jadi citra yang mau diakses itu dari rentang waktu yang mana. Misalnya bisa misalnya di Indonesia kita punya kondisi yang sangat berawan, mungkin di bulan kemarau gitu ya, untuk supaya jari yang bersih, citranya bisa dipilih, kemudian mendefinisikan lane cover yang diinginkan. Pengguna bisa memilih gitu ya, bisa mendefinisikan sendiri tutupan lahan atau jenis penggunaan lahan yang ingin dipetakan, bisa bertanya, bisa kira-kira fungsi dari hasil kelas-kelas pemetaan penggunaan lahan yang relevan di situ bisa dipilih, disesuaikan. Namun juga di sini misalnya untuk kelas-kelas yang tersedia secara default, data mungkin bisa disediakan dari data-data yang historis, tapi kemudian nanti kalau pengguna ingin menambahkan data yang lebih relevan secara alami, untuk meningkatkan kualitas, nah dia bisa mengupload data titik-titik GPS dan untuk validasi dan juga referensi data. Jadi misalnya di sini memetakan area yang untuk regenerasi alami, mungkin peta hutan sekunder itulah yang dipetakan misalnya seperti ini. Kemudian juga pengguna dapat memilih parameternya. Di sini bisa memilih satelitnya apakah tersedia, kemudian cloud coverage, dan keindahan dari sistem geokomputasi awan adalah proses koreksi data citra, kemudian georektifikasi, kemudian reprojeksi, itu yang menyulitkan banyak pihak. Itu bisa dikurangi kompleksitasnya, membuat komposit yang bebas awan itu juga dikurangi kompleksitasnya, sehingga misalnya di sini kita akan pilih citra di bulan itu yang dengan tutupan awan di bawah 10 atau 5% misalnya. Kemudian juga karena biasanya citra tidak berdiri sendiri, ada beberapa data turunan citra yang bisa digunakan, kemudian juga data covariat sekunder yang bisa dipilih. Defaultnya ada pilihannya, harapannya. Kemudian juga bisa mengupload data sendiri untuk digunakan sebagai tambahan informasi untuk melatih model klasifikasi penggunaan lahannya. Dan kemudian juga di sini proses itu kemudian sebelum melakukan banyak kompleksitas itu yang dikurangi kesulitannya, sehingga model klasifikasi dan juga penghasilkan peta yang dihasilkan bisa dilakukan dengan lebih mudah. Dan biasanya ini juga karena menggunakan citra satelit yang resolusinya cukup tinggi, misalnya Sentinel 10 sampai 15 meter, ada yang 20 meter. Biasanya komputasi di komputer sendiri itu cukup intensif dan memakan waktu yang lama. Di sini bisa dikurangi waktunya, dan misalnya di sini bisa kita lihat ada contoh di mana mungkin regenerasi alami, opsi restorasi regenerasi alami bisa dilakukan dengan asumsi data covernya hasil klasifikasinya benar. Nah, kita bisa cek juga prediktornya yang mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi peta kelas tutupan lahan ini. Bisa di-download hasilnya secara langsung, kemudian juga bisa ditunjukkan akurasinya. Ini yang penting tadi, pengguna mendapatkan umpan balik sebaik apa kualitas peta mereka, dan bisa menunjukkan di mana data itu perlu dikumpulkan lebih lanjut supaya akurasinya meningkat. Di sini misalnya ada daerah-daerah yang kualitas akurasinya itu lebih tinggi dibanding yang lainnya, sehingga mungkin data atau covariatnya perlu dicari yang lebih pas. Next.
Bisa juga nanti misalnya mengulang, silakan pengguna diberikan fitur untuk melakukan setup, kemudian konfigurasi yang berbeda untuk melakukan training lain. Seperti itu. Next. Kemudian juga di sini ada proses citra asumsi jadi, kemudian bisa ada analisis sederhana, Bapak dan Ibu. Mungkin untuk yang paling umum digunakan adalah time series analysis. Jadi misalnya melihat perubahan trajektorinya kelompok perubahan tertentu dari suatu tipe tutupan lahan menjadi tutupan lahan lainnya, misalnya di situ. Jadi proses yang sama tadi diulang untuk tahun yang berbeda, kemudian ditumpuk petanya dari tahun yang berbeda untuk informasinya, kemudian bisa dilihat harapannya nanti bisa melihat trajektorinya. Misalnya di sini anggap saja yang pink itu di mana ada peningkatan, ada perubahan tutupan seperti itu. Next, sekedar ilustrasi aja, Pak. Kemudian juga bisa misalnya tadi isunya persis yang disampaikan oleh Pak Safrul tadi sampaikan bahwa ada perubahan, tapi sebenarnya kawasannya itu menunjukkan bahwa perubahan itu memang wajar untuk terjadi. Jadi perlu juga di sini diberikan biasanya ada data zona atau poligon zona yang bisa melihat statistik sebenarnya perubahan di tiap zona itu seperti apa. Jadi kalau memang zonanya produksi, perubahan tutupan yang dinamis itu ya hal yang wajar seperti itu. Next, kemudian juga di sini ada fitur tambahan dari Epistem di mana pengguna atau penyedia proses hasil peta yang sedang digunakan atau yang akan diperbaiki itu dibuka ke publik atau dibuka ke sebagian pihak untuk diminta feedback atau umpan balik. Umpan baliknya bisa beragam, bisa nanti datanya diperkaya, misalnya data lapangannya akan diperkaya, jadi semacam membuat campaign gitu. Ini kami sudah melakukan pemetaan di sini. Tolong berikan feedback, kasih tahu di mana peta kami kurang akurat. Jadi misalnya untuk yang pemetaan partisipatif dan di sebelah mana dan mengapa, di situ disediakan fasilitasnya. Next. Jadi bisa ditampilkan membuka partisipasi publik untuk melihat dan juga mengomentari, dan juga bisa menyumbang data, menyumbang analisis lanjutan, dan juga rencananya terhubung dengan sebuah website yang bisa diakses di ponsel kita, supaya misalnya saya di situ, saya tinggal di sana dan peta Anda tidak menunjukkan atau sudah menunjukkan tutupan yang benar. Jadi bisa berkontribusi di sana. Next. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, sekedar ilustrasi awal apa yang dicita-citakan, dimimpikan oleh kegiatan Epistem, dan kami sangat berharap partisipasi dan juga kontribusi masukan dari Bapak dan Ibu, dan partisipasinya dalam komunitas praktis, dalam khususnya membangun studi kasus supaya alat bantunya dibangun ke arah yang memang dibutuhkan oleh para pengguna. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak Dani, tepuk tangan dong ini. Itu jadinya kayak seperti Wikipedia versi peta gitu ya Mas Doni ya. Karena campaign itu bisa dibuka ke publik dan publik itu bisa ngasih feedback dan orang bisa saling keroyokan ngumpulin data gitu ya Pak Doni ya. Iya. Yang ini masih tahap awal, baru mock up, harapannya nanti dari para audiens juga bisa saling memberikan feedback gitu ya, fitur-fitur apa yang dibutuhkan atau follow dari toolsnya apa yang bisa diimprove gitu. Nah, Pak Junet masih standby ya Pak?
kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk peserta yang join online sudah ada Slido, silahkan diisi Slido-nya untuk Q&A kepada narasumber. Nanti juga bisa kalau mau tanya ke Pak Doni dan tim gitu ya, jadi standby tetap di sini Pak Doni. Mungkin saya buka dulu 3 pertanyaan untuk yang hadir di ruangan ini, silahkan. Jika ada yang ingin bertanya, baik itu kepada narasumber ataupun memberikan tanggapan gitu ya terhadap presentasi dari Pak Doni barusan. Boleh angkat tangannya? 3 orang slotnya. Oh boleh, yang di belakang boleh sebutkan nama dan asal institusinya. Bapak yang baju abu-abu ya. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Mahendra dari Fauna dan Flora. Atau sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah dengar Fauna Flora Internasional. Nah, itu sudah FFI. Menarik sekali yang disampaikan oleh teman-teman epistem ya di sini, karena ini juga yang menjadi tantangan kita bersama, terutama di organisasi kami konservasi, betulan NGO konservasi yang juga memperhatikan isu-isu terkait deforestasi dan reforestasi. Mungkin sedikit catatan dari kami terkait apa yang akan diberikan, yang bisa digambarkan apa yang ingin dicapai dari epistem. Memang benar bahwa kita membutuhkan aplikasi dan data begitu ya, tapi data seperti apa itu yang perlu diketilkan begitu ya, karena ini data publik begitu ya. Nanti kemudian apakah copyright seperti apa itu perlu diperhatikan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau dari kami lebih concern ke isu-isu terkait deforestasi, kemudian konservasi begitu Pak. Jadi ada sedikit terkait untuk early warning ya, sistem. Kalau misalkan terjadi sesuatu di kawasan-kawasan konservasi, tapi tidak hanya berhenti pada warning saja. Kita tahu di situ terjadi sesuatu. Atau mungkin pada saat kita melakukan reboisasi atau misalkan rehabilitasi lahan, kita sudah menanam di situ. Oke, kita tahu informasinya, kita dapat feedbacknya. Next, itu yang menjadi pertanyaan. Dan itu yang sebenarnya lebih dibutuhkan sebenarnya di tingkat tapak. Karena mungkin saya bisa lebih next kan lagi, ada yang kita butuhkan adalah early response sistemnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahendra atas comments dan inputnya gitu ya, terutama untuk mock-up yang tadi baru disampaikan oleh Pak Doni. Mungkin saya tampung dulu kalau misalnya ada pertanyaan yang kedua dari audiens, atau mungkin dari online, apakah ada pertanyaan juga dari Slido? Kalau belum ada, mungkin karena ini langsung komennya ke mock-up epistem barusan, mungkin Pak Doni bisa ada tanggapan gitu ya dari Pak Mahendra terkait satu, isu copyrights-nya, yang kedua juga bagaimana tools ini khususnya untuk isu deforestasi dan konservasi itu bisa menghasilkan early warning system dan tidak berhenti di situ. Jadi ada next action-nya dan follow up terhadap early warning system itu sendiri. Silakan Pak Doni. Sebenarnya bisa saya pas ke Pak Ping untuk hal ini. Langsung dilengkapnya nih ya Pak Ping. Silakan Pak Ping. Terima kasih, moderator. Terima kasih. Pertanyaannya Pak. Jadi mungkin ada dua langsung ya. Saya intisarikan to the point aja. Yang pertama masalah copyrights. Jadi memang ada, mungkin kita perlu bedakan antara dua objek. Objek pertama adalah objek peta yang di-generate oleh tools yang ingin kami bangun. Objek kedua adalah objek data lapangan yang digunakan untuk
memproduksi peta tersebut gitu ya. Dan ini keduanya tentunya objek yang berbeda dengan perhatian terhadap lisensi yang juga berbeda pula. Kalau objek petanya itu sendiri, karena objek petanya ini adalah di-generate menggunakan citra satelit, menggunakan tools dari Epistem, maka otomatis peta yang di-generate juga akan berlisensi publik, berlisensi terbuka. Cuman ini adalah tentunya kebebasan yang diberikan kepada pengguna itu sendiri. Ini tadi kita sekedar menggambarkan flow penggunaan toolsnya ya, tapi belum spesifik ke seorang user nantinya di saat dia menggunakan ini nanti ada pakai akunnya sendiri gitu kan ya, ada proses login dan lain sebagainya. Tentunya ini memberikan kesempatan untuk si pengguna untuk kemudian memutuskan sendiri apakah peta yang di-generate ini akan langsung dibuka ke publik atau di-upload, di-download, disimpan di komputer sendiri. Itu juga bisa gitu kan ya. Jadi ini kita biasa menggunakan istilah yang kita bangun ini dapurnya gitu ya. Nanti si pengguna adalah yang masuk ke dapur ini untuk memasak produknya, tapi kemudian adalah kebebasan si pengguna untuk produknya ini mau dimakan sendiri atau mau dibagikan ke halayak publik. Ini sesuatu yang sisi lain dari open source ya Ibu ya. Jadi open source-nya itu tidak hanya memberikan kebebasan terhadap produknya itu sendiri, tapi juga kebebasan penggunaan dari si pengguna. Dia bisa membuat ini miliknya sendiri, bisa juga membuat ini milik di-share kepada orang lain. Itu dari sisi peta. Kalau dari sisi data, saya rasa prinsip yang sama juga berlaku. Jadi misalnya tadi setelah seorang pengguna kemudian bikin campaign gitu ya melalui platform yang kemudian membuka kesempatan untuk siapa saja yang kebetulan berada di lokasi yang dekat atau punya informasi yang relevan, maka otomatis pengguna itu kalau dikontribusikan ke dalam campaign, maka lisensi sudah, the act of contributing the data itu sendiri sudah memberikan lisensi atau copyright terhadap data yang dikontribusikan sudah dibuka menjadi milik umum. Tapi tidak tertutup kemungkinan misalnya ada pengguna yang misalnya dari lembaga tertentu kemudian membuka campaign ini secara terbatas misalnya hanya untuk di-share dengan mereka-mereka di lapangan yang juga dari institusi yang sama dan dimobilisasi menggunakan resource dari institusi tersebut gitu ya. Tentunya dalam konteks ini, si pengguna di lapangan sebenarnya adalah pengguna yang dalam konteks institusi yang sama. Maka tidak ada transfer copyright di sini dari domain institusi menjadi domain publik. Ini sekedar ilustrasi. Tentunya ini semua belum kami ketok palu gitu ya, belum dilakukan. Tapi ini adalah berbagai ragam pilihan dari bagaimana isu copyright nanti akan diadres dalam berbagai transfer putaran data yang nanti akan terjadi di ekosistem Epistem tersebut. Pertanyaan kedua, masalah early warning atau bahkan ditajamkan lagi early response system ya Pak ya. Jadi lagi-lagi pakai analogi masak-memasak gitu ya. Early response system itu nanti bagi saya menjadi makanannya gitu ya. Dapurnya kami tetap berfokus pada penyediaan dapur. Lembaga-lembaga kemudian yang punya kapasitas dan yang terhadap early response system, harapannya kemudian punya dapur yang bisa bikin peta misalnya setiap bulan atau setiap 6 bulan atau setiap 3 bulan sesuai dengan parameter spesifikasi teknis yang memungkinkan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan menggunakan citra satelit gitu ya. Dari situ tentunya si yang masak ini, si ahlinya early warning atau early response bisa menciptakan peta yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan early response system itu sendiri. Contoh konkret gitu misalnya dari institusi Bapak dari Flora dan Fauna menggunakan tools ini sekarang bisa menciptakan peta yang periodik. Kalau tadi disebutkan bahwa keterbatasan peta itu hanya bisa setiap tahun atau bahkan lebih dari setiap tahun periode, maka periodenya ini bisa kita persingkat. Tentunya kami realistis, kita menggunakan citra satelit yang semuanya gratis, yang tersedia secara publik, artinya nggak mungkin seenak kita gitu ya, mau kapan aja ada. Tentu ada keterbatasan dari data yang available di public domain, tapi kemudian
potensi ini bisa benar-benar kita maksimalkan gitu. Jadi kalau yang tersedia itu tiap 3 hari gitu kan, kalau dari perspektif Landsat gitu. Ya, frekuensi Green tea latte yang patty. Green live ice. hikmah dari acara hibrid gitu ya, kita dapat kejutan-kejutan menyenangkan dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa memaksimalkan potensi dari citra yang sudah tersedia di public domain, tentunya dengan keterbatasan yang datang dari sana juga gitu ya, cloud cover dan lain sebagainya. Saya rasa itu Ibu, kami menyediakan dapur yang beragam, silahkan para koki untuk memasak makanan yang sesuai selera masing-masing. Baik Pak Ping, jadi EPSTM ini dapurnya, silahkan para chef meramu, meracik gitu ya, dan kalau mau sharing makanannya ke publik silahkan juga gitu ya, atau lagi testing untuk internal juga nggak masalah juga gitu ya. Lalu saya beranjak ke pertanyaan dari yang join online. Ini ada yang pertama, anonymous, ini anonymous semua ya, pada nggak mau menunjukkan wajahnya kah? Oke, yang pertama, apakah arsitektur pada Epistem terdapat komponen yang bersumber dari proprietary platform atau full open source? Konsolnya di keberlanjutannya. Mungkin Pak Doni bisa jawab ya. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi dalam membangun sistem ini kami juga tidak membuatnya dari scratch. Kami standing on the shoulder of giants gitu. Kita berdiri pada orang-orang hebat yang sudah ada. Jadi banyak library, banyak fungsi, banyak analisis yang sebenarnya scattered dan sebenarnya open source. Misalnya analisis untuk melakukan rektifikasi citra gitu, ataupun untuk menghasilkan komposit yang bebas awan, itu dihasilkan dengan hasil karya orang yang di belahan dunia yang lain yang kita tidak tahu di mana, tapi dia membagikan codingan open source-nya dia, dan itu yang kami ramu, yang kami kumpulkan ke dapur kami, sehingga berdasar semangat itu juga kami juga akan membuka source code-nya nantinya. Jadi sistemnya kemudian bisa direplikasi oleh organisasi lain, oleh pribadi yang punya kapasitas ke sana, dan juga bisa diadopsi oleh pemerintah juga mungkin. Ya, berarti ini the power of community Mas ya. Jadi kita Epistem dibangun karena ada pendahulu lainnya yang sudah berbagi sehingga bisa keluar output yang luar biasa seperti ini. Baik, kedua, apakah bisa memilih algoritma untuk identifikasi tutupan lahan selain random forest? Misalnya CNN, CVM, SVM, dan lain-lain. Ini kayaknya banyak langsung ke Epistemnya. Maksudnya ini standby terus ya? Yang untuk jawaban ini cepat aja, bisa. Library open source tersedia, dan kalau ada kebutuhan ke sana kami dengarkan dan kami Oke, jawabannya bisa. Tapi mau tambahin? Betul. Saya tambahkan, ini sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya adalah feedback gitu ya. Sebenarnya ini masukan buat kita. Artinya ya jangan random forest doang, yang lain juga bisa dong. Dan karena kita bukan menjelaskan atau mendiseminasikan barang jadi, artinya pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya bisa kita langsung masukin ke terms of reference gitu ya. Tentunya realistis gitu ya, sesuai dengan kemampuan. Jadi relevan gitu ya. Itu nggak berhenti di satu hal aja kok. Narasumber juga standby ya, karena nanti saya minta feedbacknya juga nih. Sama nanti ada closing statement. Oke, lanjut. Bagaimana tes sampel dari akurasi assessment dibangun, serta apa matriks yang digunakan dalam uji akurasi, overall accuracy kan? Atau kapan? Kalau ini udah pertanyaan-pertanyaan teknis nih. Saya agak jawab teknis gitu, silahkan Mas Doni. Pak Ping. Tentu juga ini yang kami ingin dengarkan dari para pengguna di luar sana. Harapannya apa sebenarnya? Tapi kami akan akomodasi setidaknya untuk tahap awal kebutuhan uji akurasi yang standar. Jadi bisa terlihat akurasi dari sisi produser maupun pengguna. Ya.
jadi seru ya, karena audiensnya juga banyak yang sudah paham terhadap basic-basic tools pemetaan. Ada juga tadi yang sudah mengetahui yang general tapi nggak ngerti kalau disuruh ngerjain teknis gitu ya. Harapannya epistem ini fitur-fiturnya sederhana, orang nggak perlu bisa Python atau R atau QGIS gitu ya. Jadi bisa lebih inklusif penggunaannya. Lanjut, di beberapa lembaga sudah terbangun jaringan data spasial, tapi seringkali terkendala dengan prosedur atau ketentuan hukum dalam akses untuk pelaku di tingkat tapak. Nah, ini bisa ditembak langsung nih, ada kajiannya. Ada juga Mas Afro mungkin ada komentar terhadap hal ini gitu ya. Jadi butuh data spasial, tapi ya ada aturan yang harus dijalankan. Silakan Pak. Mungkin Pak Afro dulu. Terima kasih. Ya memang ketika kita menyusun jaringan data spasial ya, ataupun infrastruktur data spasial di Sumatera Selatan, itu memang data itu biasanya terbagi menjadi dua. Ada data yang akurasinya kurang, tetapi dia official, resmi, dikeluarkan oleh institusi yang memang sebagai wali data punya kewenangan, tetapi akurasinya kurang. Mau tidak mau, karena kita harus menggunakan data ofisial, kadang-kadang kita tutup mata dengan hal seperti ini. Nah, tadi jadi problem. Kemudian kita tahu ada data masyarakat, ya, data organisasi sosial masyarakat, itu dia datanya detail, karena dia ada di tingkat apa, dia punya pembinaan dan segala macam. Tetapi ketika kita ingin gunakan data itu non officially, ya. Karena nggak ada ininya, begitu loh. Jadi ini juga yang ke depan harus ada kita sepakati bersama ya. Data ini misalnya kita verifikasikan secara bersama, sehingga kita sampai pada satu kesimpulan bahwa data ini dengan akurasi bersama kita sepakati bisa digunakan bersama-sama. Nah itu tadi, jadi ada dua data yang kami sampai hari ini juga kadang-kadang jadi kendala. Kemudian ke depan mungkin tadi dengan racikan-racikan ini kita harapkan tadi ya akurasinya meningkat dan para pihak bersepakat untuk sama-sama menggunakan atau berbagi data atau berbagi pakai data ini. Nah mungkin itu lebih produktif untuk berbagai pihak nantinya ya. Itu tantangan menurut kami ya. Baik Pak Safo, kalau Pak Julian ada komentar kan terkait masyarakat yang mengakses data ini tapi terkendala. Iya. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau memang data ada yang bersifat umum mutlak ya, ini bebas saja ya, di website kami juga silakan. Biasanya ini adalah PDF, peta juga bisa itu PDF. Namun memang ada data yang umum tapi dengan ketentuan seperti apa yang tadi dikatakan penanya ya. Kenapa bisa dilakukan seperti ini? Karena untuk memang menjaga keamanan ya, menjaga keamanan, apalagi yang kami petakan bersifat koordinat detail ya. Jadi tentunya tidak sembarangan orang yang bisa mengakses untuk menjaga keamanan. Yang keduanya juga terkait dengan apakah tepat sasaran ya, tepat sasaran siapa yang ingin meminta SHP misalkan, dan kepentingannya untuk apa dan sebagainya. Sehingga dengan dua hal tadi tentunya tidak semua pihak, tidak semua orang bisa mendapatkan SHP ini. Akan ada syarat ketentuan, dan ketentuan itu biasanya kami cantumkan di setiap prosedur di dalam menggunakan atau mendownload data. Tapi memang benar ya, ini semata-mata memang untuk keamanan ya, karena data-data kami memang data-data detail koordinat, jadi khawatirnya nanti ya tidak tepat sasaran, salah digunakan dan sebagainya. Itu seperti itu Bu. Jadi concern utamanya di safety issue Pak Junet ya? Iya, karena detail itu sudah koordinat, nanti khawatirnya ada hal-hal tertentu yang bisa mengancam dan sebagainya. Oke, baik, meskipun itu debatable juga ya bagian safety. Oke, kalau dari Mbak Dewi yang biasanya pakai data lab gimana tuh komentarnya? Ya, tadi kalau saya boleh sedikit mengomentari dengan epistem itu, tadi saya sepakat dengan penanya Bapak di belakang ya mengenai copyright, karena ketika data itu sudah open source, sudah terbuka, tentunya copyright itu menjadi penting. Kalau di OSM sendiri, copyright itu open data license atau CC BSA. Jadi
bagaimana komunitas itu harus men-share balik. Jadi kalau dia menggunakan datanya, harapannya tentunya ketika mendownload data tersebut ada beberapa data yang tidak lengkap gitu ya. Nah, bagaimana dia turut berkontribusi terhadap pemetaan itu di teknologi OSM yang digunakan gitu. Jadi kita saling berbagi data gitu ya mengenai lisensinya tersebut. Kemudian sepakat juga dengan Pak Juna tadi ya mengenai security. Karena memang yang dikeluhkan dari open data itu adalah mengenai tingkat keamanan dan validasi ya. Jadi data yang dihasilkan nanti digunakan untuk apa, untuk komunitasnya. Walaupun ada kebebasan, tentunya kita juga tetap harus ada peraturan regulasi yang memang tidak membatasi komunitas, tapi juga mereka tetap on the track gitu ya. Jadi datanya nggak digunakan untuk misalkan vandalisme atau hal yang lain, itu juga yang ada di OSM itu sendiri untuk kita tetap menjaga kontributor kita untuk saling berbagi data, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas, karena kan datanya akan digunakan untuk kebijakan tadi ya, untuk rekan-rekan pemerintah, untuk LSM dan untuk yang lainnya gitu. Yang lainnya mungkin teknisnya tadi sudah banyak ditanyakan. Jadi dari kami itu concernnya mengenai hal itu, karena memang nanti kalau sudah dengan komunitas, terutama dengan rekan-rekan akademisi, dengan praktisi yang lain, kita harus ada beberapa memang mungkin tadi perlu dieksplor lebih lanjut kali Mbak ya, mengenai apakah nanti ada modul memang yang memang ada standarisasi gitu ya, standarisasi tersendiri, karena ketika ini sudah bebas tentunya komunitas atau kontributor itu akan bertanya bagaimana standarisasi agar ini datanya itu tidak tetap terjaga dengan baik gitu ya. Di OSM sendiri misalkan untuk pemetaan sekolah seperti ini, untuk pemetaan land use misalkan hutan atau yang lain, itu kita punya tagging tersendiri yang disepakati oleh satu dunia. Nah, POI di sini membantu untuk menstandarisasi nama-nama tersebut yang ada di Indonesia gitu. Jadi tetap dikenal datanya oleh semua kontributor. Jadi standardized dan seragam gitu ya, sehingga siapapun usernya paham gitu ya. Oke, mungkin balik lagi ke Slido. Kayaknya masih ada yang seru di pertanyaan dari online mengenai license juga ya. Siapa yang bertanggung jawab untuk generate metadata dari data yang dihasilkan? Apakah dalam web diberikan disclaimer mengenai Creative Commons? Mungkin tadi udah dijawab juga ya sama Pak Ping gitu. Semoga menjawab. Atau Pak Ping mau ada tambahan lagi? Sudah cukup ya? Oke, lanjut. Apakah algoritma automatic updating atau detecting deforestation sudah digunakan? Jika sudah, menggunakan apa? Kemudian generate metadatanya gimana? Ini siapa yang bisa jawab? Papi? Mas Dani? Saya ngasih gambaran umum aja ya, karena barusan Doni langsung bilang pertanyaannya sedang lengkap gitu. jadi gambaran umum. Ya? Gambaran umumnya sih tadi kan, lagi-lagi kita ini melayani para koki gitu kan ya. Tapi kan koki masakan Padang sama masakan Barat aja, masakan Itali, Chinese food itu kan beda-beda. Kompornya beda, pancinya beda gitu kan. Jadi lagi-lagi bagi kami ini masukan yang akan ditampung untuk menentukan sebenarnya yang mana sih yang harus, kita ini pabrik dapur untuk melayani para koki-koki kebutuhan dapur yang mereka inginkan. Deforestation adalah salah satunya. Kalau tadi di market yang ditunjukkan itu kan langkah sebelum deforestasi ya. Kita lihat dulu penggunaan atau tutupan di satu titik, kemudian kita cari titik lainnya, selisih keduanya adalah deforestasi atau mungkin reforestasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebih tajam ke, bukan pertanyaan bagi saya, ini lebih ke feedback gitu ya, lebih ke masukan. Ada kebutuhan, ternyata ada koki masakan Suriname di sini gitu ya, yang kami juga harus supirnya gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Spesifiknya atau ya. Oke, semoga terjawab ya. Dari audiens di dalam ruangan, apakah ada pertanyaan lagi? Mumpung narasumbernya ketemu langsung.
sepertinya belum ada. Kalau gitu mungkin aku bisa balik lagi nih. Butuh feedback juga nih dari tadi Bu Dewi udah memulai gitu ya ngasih feedback. Mungkin dari Pak Junet dan Pak Safrul juga bisa kasih feedback terkait inisiatif Epistem ini. Pak Junet dulu silahkan. Ya, terima kasih. Ini sangat luar biasa menurut kami ya. Terutama tadi ada paparan yang sangat menarik terkait tentang cost dan timing terkait tentang reforestasi. Ini sangat kami perlukan sebenarnya ya, sehingga apabila memang ada updating data kapan reforestasi itu bisa dikatakan forest, ini sangat penting bagi kami karena kegiatan kami ini tadi ya, harus melibatkan semua pihak ya, informasi untuk memonitoring, mengevaluasi kegiatan rehabilitasi hutan, apakah berhasil melakukan tutupan lahan atau tidak, pada waktu kapan itu bisa dikatakan menutupi lahan kegiatan rehabilitasi kami. Tentunya bukan saja dari monitoring kami sendiri, tetapi juga dari monitoring kawan-kawan semua yang ada di sini. Ini sangat luar biasa menurut saya. Terutama tadi saya tertarik sekali tentang cost dan timing tingkatan-tingkatan rehabilitasi tadi, mulai dari natural ya, natural forest dan sampai terakhir reklamasi forest ya, itu sangat luar biasa menurut saya. Dan ini menjadi bagian concern saya, terutama saya pribadi ya di Kasubdit Reforestasi, untuk bisa menjawab tadi. Dan ya kami juga terbatas ini terkait tentang updating, sehingga data dari kawan-kawan ini bisa jadi menjadi sumbangsih yang luar biasa untuk memberikan informasi ke kami kapan kira-kira kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bisa menjadikan forest itu terbentuk. Itu yang pertama, Bu. Saya sangat antusias sekali nih hari ini. Mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol nantinya. Terus yang kedua ini saya juga sangat bersyukur ya bisa ketemu dengan kawan-kawan yang ahli-ahli, komunitas-komunitas yang memang spesifik ya. Terutama terkait tentang kegiatan kami terkait pemetaan, kami sudah memprioritaskan bahwa kegiatan rehabilitasi adalah pemberdayaan masyarakat, dan salah satunya adalah partisipasi planningnya ya. Kita menggunakan partisipasi rural appraisal ya, ataupun yang lainnya yang ibaratnya kegiatan kami direncanakan harus dari bawah. Dari mana? Dari masyarakat. Nah, khusus hal-hal tertentu seperti perhutanan sosial yang telah kami sebutkan tadi, terutama di dalam pemetaan, memang ya namanya masyarakat tentunya perlu didampingi lah, perlu diajari. Perlu diajari bagaimana membuat peta yang bagus, bagaimana membuat peta yang akurasi, sehingga rancangan kegiatan kami menjadi semakin bagus. Nah, mudah-mudahan ya di komunitas-komunitas adalah yang bersedia mendampingi kegiatan-kegiatan semacam ini. Ini sih harapan saya saja sih. Itu aja, Bu ya. Makasih, Bu ya. Baik, makasih Pak Junet, tapi harapannya banyak loh. Gitu ya. Ya, terima kasih. Gitu ya. Nanti intinya adalah di capacity building gitu, bagaimana masyarakat juga merasa empowered gitu ya dengan tools ini. Pak Safrul, ada komentar Pak kalau untuk dari sisi Pemda seperti apa? Ya, yang pertama memang Epistem ini akan sangat berguna juga bagi kami ya. Karena apa? Dengan Epistem ini juga kita bisa memantau pelaksanaan dari rencana operasi volume netting ya, forest and other land use netting Sumatera Selatan, yang saat ini juga kita bisa lihat di lapangan. Tadi kan kita bisa lihat Epistem bisa dengan bukti nyata itu akan terlihat seperti apa sesungguhnya ya di lapangan itu, dan kita bisa petakan kinerja ya, kemudian target dan capaian segala macam. Dengan adanya dapur ini saya pikir memudahkan kerja-kerja itu kan, termasuk kami akan kesulitan juga setiap tahun itu ketika diminta untuk mengukur berapa deforestasi di Sumatera Selatan ya. Nah ini kan hitung-hitungan yang kadang-kadang juga debatable. Nah, ketika sudah ada dapur yang bisa kita sepakati, toolsnya ada di dalamnya juga adalah yang sudah terstandarisasi, sehingga kami tahu deforestasi Sumatera Selatan sesungguhnya sekian, ya targetnya sekian dan capaian sekian. Dan itu tadi juga, sehingga kami juga tahu tahun ini ternyata Sumatera Selatan itu net emisinya seperti apa, ya apakah lebih banyak emisinya atau memang lebih banyak serapannya. Nah, ini yang
data-data yang di perencanaan kita butuhkan tetapi sulit untuk kita sediakan, akhirnya kita lakukan secara manual. Mudah-mudahan epistem ini tadi ya, dapurnya ini tadi akan memudahkan kerja-kerja kita, meningkatkan kinerja juga di Sumatera Selatan nih dalam konteks yang lebih luas. Ya, makasih Pak Safro, semuanya excited deh kayaknya. Mungkin terakhir dari Bu Dewi, kalau ada closing statement gitu ya. Baik, jadi menurut kami juga komunitas OSM Indonesia ini tools yang sangat luar biasa ya. Jadi mungkin kan belum menemukan ada time series, time period, kemudian juga citra satelit yang tadi 2023 gitu ya. Sangat interaktif sekali fiturnya dan tentunya akan membantu sekali bagi komunitas kami yang memang concern di deforestasi, restorasi dan di bidang forest tadi ya. Karena data ini bisa menjadi tambahan analisis dengan data OSM yang bersifat skala detail infrastruktur ya, untuk diintegrasikan bersama untuk analisis spasial yang lebih lanjut di bidang forest tadi. Jadi kita mungkin menantikan series selanjutnya ini seperti apa gitu ya, karena memang sangat menarik sekali untuk bisa keberlanjutannya gitu ya, terutama ketika nanti project epistem ini sudah selesai, karena tadi ada waktu projectnya, karena kalau tidak berlanjut akan sangat disayangkan ya, tools yang bagus ini tidak dimanfaatkan oleh multi stakeholder tentunya di Indonesia. Baik, makasih Bu Dewi. Ini semua pihak excited. Semoga ini semua orang akan lagi loh. Yang baik online maupun offline akan ditunggu nih beberapa launchingnya nanti ketika ini sudah jadi gitu. Terima kasih banyak kepada para narasumber, Pak Junet yang hadir online. Terima kasih Pak, Bu Dewi dan juga Pak Safro, juga para audiens yang sudah hadir yang stay sampai siang ini. Saya Jamalia dari Kata Data. Sampai jumpa di event berikutnya. Terima kasih. Saya kembali ke